Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi dengan pelajaran matematika. Untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan materi persegi dan persegi panjang. Nanti kita akan belajar terkait dengan pengertian, sifat-sifat, keliling dan luas dari persegi dan persegi panjang. Mari kita simak pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu apa? Diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan pengertian atau definisi dari persegi dan persegi panjang, kemudian menjelaskan sifat-sifat persegi dan persegi panjang, menentukan rumus keliling persegi dan persegi panjang, menentukan rumus luas persegi dan persegi panjang, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Nah, kita awali saja langsung masuk ke materi persegi. Nah, apa itu persegi? Persegi merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudutnya merupakan sudut siku-siku. Nah, kalau digambar seperti itu ya. Berarti keempat sisi di sini itu yaitu panjang AB, BC, CD dan AD. Itu panjangnya sama. Dan sudut ABCD itu merupakan sudut siku-siku. Namanya persegi. Nah, saya lanjut. Dari pengertian tadi, kira-kira dari beberapa kelima bangun tersebut, manakah yang merupakan bangun persegi? Sisinya sama panjang dan semua sudutnya siku-siku. Jelas ya? Jawabannya yang mana? Yang D. Nah, sekarang sifat-sifat dari bangun persegi itu apa ya? Nah, saya gambarkan ada persegi A, B, C, D. Yang pertama, mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Sesuai dengan definisinya, yaitu apa? AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Panjangnya semuanya sama. Kemudian, selanjutnya mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu sudutnya siku-siku, sudut A, B, C, dan D. Selanjutnya, mempunyai 4 sumbu simetri. Sumbu simetri di sini yaitu garis yang putus-putus ini, ya. Ada 4. Kemudian, dua diagonalnya berpotongan membagi 2 sama panjang dan saling tegak lurus. Diagonal dari persegi itu ada 2. Yang pertama yaitu yang ini, yang AC, dan BD. Itu namanya diagonal. Berpotongan di titik tengahnya itu membagi 2 yang sama panjang dan saling tegak lurus. Artinya ruas garis AC itu tegak lurus, BD diagonalnya. Ini sifat-sifat dari persegi. Kemudian selanjutnya bagaimana cara mencari keliling persegi? Keliling itu apa? Nah, keliling itu kita menghitung panjang dari seluruh sisinya. Berarti kita bisa menentukan rumus keliling dengan cara menjumlahkan keempat sisinya. Yaitu apa? Misal keliling saya tulis K sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD. Misal AB kita sebut sisi atau S. Maka ganti S tambah S tambah S tambah S. Ada 4 ya. Sama saja kita bisa menuliskan keliling sama dengan 4 kali S. Itu adalah rumus keliling. Kemudian kalau luas itu bagaimana? Kalau luas itu kita menghitung daerah dari persegi. Nah, karena menghitung daerah, maka kita caranya yaitu dengan cara mengalihkan sisi-sisi yang
berdekatan. Karena sisinya sama, berarti ya sisi kali sisi karena panjangnya sama. Atau kita bisa tuliskan S kali S. Bisa ditulis S kuadrat atau S pangkat 2. Ini untuk menentukan luas persegi. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Ada suatu bangun persegi ABCD, tentukan keliling dan luas persegi ABCD. Di situ BC-nya 6. Karena persegi maka panjangnya sama semua. AB, BC, CD dan AD itu 6 berarti ya. Nah, cara yang pertama kita menentukan keliling. Keliling itu apa? 4 kali S. Sisinya berapa? 6 cm. Tinggal dikalikan saja. 4 kali 6 sama dengan 24. Itu untuk kelilingnya. Atau misal kita bisa dijumlahkan saja 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Ketemunya sama saja. Untuk luasnya yaitu S kali S. Yaitu berarti berapa? 6. 6 kali 6. 36. Jadi untuk keliling ABCD di sini yaitu berapa? 24 cm. Sedangkan luasnya 36 cm persegi. Yang perlu diperhatikan di sini untuk keliling satuannya hanya cm. Karena keliling itu kita menghitung panjang. Karena panjang berarti satuannya hanya cm saja. Nah, sedangkan luas itu kita menghitung daerah. Jadi satuannya ada kuadratnya atau persegi. Berarti cm persegi. Ada pangkat 2-nya kalau luas ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian contoh lain. Nah, sekarang ada Pak Edi memiliki tambak ikan yang berukuran 10 kali 10. Berapakah keliling dan luas tambak tersebut? Gampang ya, sama caranya. Cara menentukan keliling yaitu 4 kali S. Berarti 4 kali 10, 40. Sedangkan luasnya S kali S. Di situ ukurannya 10 kali 10, berarti bangunnya persegi ya, karena sama. Berarti 100. Tentunya sangat mudah ya, bisa dipahami ya. Jadi keliling tambak ikannya 40 meter, di situ satuannya meter. Sedangkan luasnya 100 meter persegi. Nah, itu untuk persegi. Sekarang saya lanjutkan ke persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang itu apa definisinya? Yaitu bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan itu sama panjang. Yang sama panjang hanya yang berhadapan dan sejajar. Serta 4 sudutnya itu sudut siku-siku. Kalau saya gambarkan seperti itu ya. Bedanya dengan persegi itu, kalau persegi semua sisinya sama, kalau persegi panjang sisinya itu tidak semuanya sama, hanya yang sama itu yang berhadapan. Berarti di sini BC dengan AD yang sama, sedangkan AB dengan CD yang sama. Nah, dari pengertian tadi, manakah yang termasuk persegi panjang? Gampang sekali ya, yang A. Sekarang sifat-sifat dari persegi panjang itu apa? Beda dengan persegi ya. Kalau persegi panjang yang pertama mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Dua pasang di sini yang tadi saya jelaskan, BC dengan AD sama. Kemudian AB dengan CD yang sama. Selanjutnya, nah ini ya, kita sebut biasanya yang panjang itu kita sebut P nanti. Kalau yang lebar L. Selanjutnya, mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku, sudut A, B, C, dan D. Selanjutnya, mempunyai 2 sumbu simetri. Kalau persegi panjang hanya 2, yaitu yang garis putus-putus ini, namanya sumbu simetri. Kemudian yang terakhir, diagonal AC dan BD, diagonal namanya ya, berpotongan membagi 2 sama panjang. Tetap membagi 2 sama panjang. Kalau persegi itu tegak lurus, kalau persegi panjang tidak tegak lurus, tetapi tetap membagi 2 sama panjang. Ini sifat-sifat dari bangun persegi panjang. Selanjutnya, bagaimana cara
menentukan keliling persegi panjang. Sama ya, yaitu kita menghitung menjumlahkan semua sisinya, yaitu AB tambah BC tambah CD tambah AD. Nah, karena di sini persegi panjang, maka bukan lagi S, karena ukurannya beda, ada yang panjang, ada yang lebar. Kita sebut yang panjang P, yang lebar L. Atau kita bisa tulis 2 kali panjang tambah lebar. Atau 2 kali P tambah 2 kali L, sama saja. Ini untuk keliling persegi panjang. Kemudian untuk luas persegi panjang bagaimana kita menghitung luasnya atau daerahnya? Yaitu mengalihkan sisi yang berdekatan. Yang pertama ada panjang sama lebar, berarti kita tinggal mengalihkan AB kali BC atau BC kali CD. Boleh. Nanti panjang kali lebar untuk menentukan luas persegi panjang. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ada gambar persegi panjang dengan panjang di situ berapa? 8 cm. Kemudian lebarnya 5 cm. Tentukan keliling dan luas persegi panjang. Langsung saja, yaitu yang keliling itu 2 kali panjang tambah lebar. Ini untuk mempermudah ya, tinggal dijumlahkan panjang dan lebar. Berarti 2 kali 8 tambah 5 sama dengan 2 kali 8 tambah 5 itu 13 sama dengan 26. Atau kalau kalian mau mencarinya 5 tambah 8 tambah 5 tambah 8 juga boleh. Hasilnya 26 sama. Untuk luasnya tadi apa? Panjang kali lebar. Lebih mudah, tinggal dikalikan saja. 5 kali 8 atau 8 kali 5 sama saja. 40. Jadi kelilingnya 26 cm, luasnya 40 cm persegi. Selanjutnya, contoh lagi. Pak Ragil seorang petani memiliki sawah yang berukuran 30 meter kali 20 meter. Berapakah keliling dan luas sawahnya, Pak Ragil? Nah, sama caranya ya. Tinggal kalau keliling berarti rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Di situ panjangnya yang 30, lebarnya 20. Tinggal dihitung 2 kali 50 sama dengan 100. Untuk luasnya panjang kali lebar. Berapa berarti? 30 kali 20 sama dengan 600. Jadi keliling sawah ya di sini ya 100 meter dan luasnya itu 600 meter persegi. Nah, itulah penjelasan dari materi persegi dan persegi panjang. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.